Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan kembali di kajian malam hari ini. Untuk malam hari ini kita Muharram di kitab nikah sampai di bab at-tolaki, ya, bab tolak telah saya bacakan kemarin sampai hadis yang ke-934, itu yang terakhir. Sekarang 935. Langsung saja, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga perkara yang jidduhunna jiddun, kesungguh-sungguhannya itu menjadi kesungguhan, wa hazluhunna jiddun, dan main-mainannya itu, guraunya itu menjadi beneran, jadi sungguhan. Kesungguhannya ya jadi sungguhan, kalau dia main-main pun jadi sungguhan. Dia bergurau tidak sengaja jadi beneran menurut etis ini, apalagi yang sungguhan. Yang pertama anikahu, urusan nikah. Yang kedua atolaku, tolak, cerai. Yang ketiga warroja'atu, rujuk atau kembali. Rawahu al-arba'atu ila Nasai. Jadi dikeluarkan imam yang keempat kecuali Nasai ini. Wa sahahul hakimu, dan telah mensahihkan Hakim. Wa fi riwayatin libni Adi, dan dalam satu riwayat dari Ibni Adi min wajihin akhara, dari arah yang lain, dengan kedudukan hadis dhaifin, ya, dhaif, yaitu at-tolaku, tolak, wal itaku, dan pemerdekaan budak, wa nikahu, dan nikah. Jadi kalau hadis dari arah Ibni Adi ini berbeda yang dari Abu Hurairah. Kalau Abu Hurairah itu anikahu, wat tolaku, waraja'ah. Tapi kalau yang dari Ibni Adi itu at-tolaku, wal itaku, wa nikahu. Bedanya pemerdekaan budak ini, ya, tidak ada rujuknya. Jadi tolak, pemerdekaan budak, kemudian nikah. Kemudian dari Abu Hurairah, nikah, tolak, rujuk. Jadi kalau menurut hadis ini, tidak boleh orang itu bermain-main dengan namanya nikah, pura-pura nikah. Kalau memang syarat-syaratnya itu komplit, ya jadi nikah beneran. Dan ini dulu dilakukan oleh para pemain-pemain film itu, ya, film. Konon katanya kalau dijadikan satu perang yang bukan suami istri, maka dengan jalan dia menikah dulu. Ya artinya ya nikah beneran dong. Kalau memang
ada walinya, ada pengantinnya, ada saksinya, ya, ada maharnya. Memang syaratnya itu, sudah syaratnya komplit sesuai. Ada yang menikahkan, ya udah, walinya menikahkan, ya jadi nikah juga ini. Nanti kalau dia tinggalkan, ya harus dengan keterangan yang jelas. Ini ditinggalkan sementara atau ditolak. Itu biasanya sudah selesai main filmnya, ya ditolak. Kalau memang bukan istrinya, kan mau tidak mau ya pegang-pegangan gitu ya, bahkan mungkin satu ranjang dalam adegan film itu, mungkin seperti itu. Ya tergantung bagaimana itu ya, bagaimana dia jadi peran film itu. Nggak boleh orang main-main itu ya, nanti saya cuman main-main tapi syaratnya komplit ya, jadi nikah atau tolak. Sadar diri dia, ya, sadar diri, iseng-iseng dia itu sama istrinya, ya. Bu atau istri kamu tak tolak ya. Nah, kalau ucapan itu berarti kontan. Yang enggak kontan itu kadang seminggu lagi kamu saya tolak. Nah, berarti nunggu seminggu. Atau kapan-kapan kamu saya cerai ya. Nah, itu berarti ya jelas, gantung. Kapan-kapan ini ya tidak ditentukan. Tapi kalau sudah dia mengatakan kamu saya tolak, jangan. Itulah saya. Ya, main-main. Kecuali kalau tidak sadar diri, ngelindur istilahnya. Ngelindur. Orang ego itu dia berbuat kebaikan juga tidak mendapatkan pahala. Orang tidur kemudian ngigo sholat ya, walaupun dia butuh, ya tidak ada pahalanya. Dia ngigo. Begitu juga orang ini udah ngigo, ya, pegat lah, ini ya tidak akan terjadi. Atau dalam keadaan mabuk, ya, mabuk. Atau dalam keadaan dia belum mengerti hukum, ya, mengerti hukum, baru Islam, ya, dulunya jahiliyah, kemudian dia sadar diri ngaji, belum tidak tahu, belum sampai tempat ini. Oh ternyata ucapan itu juga jadi ada jalan taubat dia. Ilmu belum sampai kepada dia. Setelah tahu, jangan berbuat seperti itu. Olah, jadi urusan yang main-main jadi beneran, apalagi kebenaran dia juga jadi beneran ya ini. 3 perkara ini. Kemudian rujuk itu baleni ya, ditolak 1 atau tolak 2, kemudian berubah pikiran ya, atau nyari yang lain juga tidak dapat, baleni kemudian bagaimana masa dia ditolak oleh si suami ini, masih masa iddah ini adalah masa-masa kesempatan si suami ini berpikir lagi. Ya, ada kekurangan istri kan, kita sudah tahu kekurangan istri saya ini ya, tinggal dadani. Tapi kalau cari istri yang lain dari nol, belum tahu nih. Dari awal itu ya, namanya awal itu ya serba baik, ya namanya juga masih baru itu serba baik. Sesuatu yang tadinya dibenci itu jadi suka. Tapi setelah beberapa tahun mungkin dia jalani dalam penghidupan berdua, itu mungkin kebaikannya pun juga menjadi kejelekan buat dia. Sama-sama tahu kekurangan masing-masing. Oh ternyata kelakuannya istriku begini, oh ternyata suamiku begini, baru akan terlihat aslinya ya. Maka orang yang masih menjalankan pacaran sebelum nikah itu ya artinya ya hubungan, ya kebohongan belaka, itu dilarang. Dilarang, nggak boleh ya. Dengan apalagi pacarannya orang sekarang, wah masya Allah, kemana-mana kuncing itu sudah dianggap biasa gitu ya. Itu berdua ya di malam hari, tidak ada siapa-siapa, atau dalam bahasa itu berkholwat itu sudah biasa. Dan berkholwat sekarang ini tidak harus berhadapan-hadapan loh ya, lewat HP bisa berkholwat. Kelihatannya tidak keluar rumah anaknya, gitu. Kamar mawon, diem-diem gitu. Tapi ya itu tadi. Coba itu kan tinggi, tangannya begini tuh,
munyer-munyer yang tadi tekanin diri. Subhanallah ya, masih apalagi ya tidak pernah nonton TV tapi nonton YouTube ya seperti mau malah lebih parah itu ya kalau nggak bisa memilih kita memilih. Jadi memang benda tipis ini wah masya Allah bisa menjadikan satu manfaat. Jadi jari-jari kita ini bisa mendapat pahala banyak itu ya, share kebaikan, nasihat. Ada juga yang kepleset gara-gara HP itu masya Allah buka barang-barang yang apalagi omongan-omongan yang tidak baik. Meskipun bukan omongan, WA tulisan itu hukumnya dengan omongan. Misalkan WA istrinya pas lagi pergi, terus di WA, Bu kamu salah tolak. Usahakan nggak ngomong lah, podo sama hukumnya seperti dibaca oleh istrinya. Mungkin kalau istrinya paham ya, ampun, nah ajeng nikah melih nih kalau ampun lah ini mungkin kasihan. Rujuk juga begitu. Wis tak rujuk lah, jadi rujuk beneran. Wah, lah kok diwori lagi lem lah ini. Aku mau pura-pura rujuk, aku pura-pura tak rujuk iya, itu ya terjadi seperti itu. Maka bapak-bapak ini yang punya hak untuk menceraikan istri, kalau ibu-ibu kan tidak punya hak menceraikan. Yang punya hak itu adalah laki-laki. Jangan sembrono, dipikir panjang dulu lah. Kalau mau cari ganti dipikir dulu. Kekurangan istri saya itu apa? Yang perlu bisa diperbaiki itu apa? Kan kebiasaan istri kita yang tahu, kita kan apa lagi. Cari baru nanti malah babak baru lagi. Ngeset ke awal lagi. Game over. Balik meneh. Padahal ya belum tentu. Dan orang yang mau digitukan itu, nanti juga pemikirannya sama orang yang menggitukan. Sering menceraikan istri ganti lagi, sana tahu masalahnya mau tuh ya perempuan itu juga sama sebetulnya. Backgroundnya bodoh, namanya judul seperti itu. Ya, masya Allah ya. Jangan sekali. Lah di hadis ini dari arah yang lain dari Ibni Adi, jadi adalah pemerdekaan budak. Jadi budak kamu tak merdekakan, ya, dia kan senang. Oh saya cuma main-main kok. Nah, dalam hadis ini terjadi betul, meskipun dinilai ya sebagian menilai hadis ini hadis yang dhaif, Tapi kalau urusan budak kita agak angkat tangan nih karena tidak ada budak. Jadi budak itu didapatkan dari peperangan. Pembantu itu bukan budak. PKW itu bukan budak. Meskipun diperlakukan seperti budak tapi bukan budak. Nabi Yusuf dulu dijual tapi itu bukan budak ya. Nabi Yusuf itu bukan budak, dijual belikan oleh saudara-saudaranya. Dan surat Yusuf itu turun kan memang apa ya, para sahabat itu kan sebelumnya ayat-ayat yang turun itu kan cuman soal hukum, itu ya, larangan, hasungan itu ya. Terus kemudian ada rasa kurang hiburan, agak jenuh dalam membaca Al-Quran itu. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad soal cerita yang bagus gitu ya. Ceritanya kan bagus Nabi Yusuf itu ya. Soal keluarga, dia orang kesayangan bapaknya, dia punya saudara-saudara yang lain ibu, dan perseteruan, dibuang, diambil, kemudian dibeli oleh orang kaya. Kemudian si ibu asuhnya ini, ibu tirinya ini senang kan, ceritanya kan nyenengke ya kan, sampai akhirnya ya, masya Allah. Apalagi cerita-cerita menceritakan tentang hasrat kepada seorang lawan jenis, wah itu seru, itu so ngedek loh, ini ceritanya. Dulu kan di hotel di koyo ketoprak kan, nembe api-api nonton ceritanya itu ngerti-ngerti tamat lah, bersambung betul tamat bersambung.
Insyaallah. Itu sing nonton itu geter-geter itu, ternyata tunggu episode lainnya atau tak tunggu seri berikutnya atau begitu. Penasaran gitu, pinter nih bikin penasaran. Walil Harits ibni Abi Usamah, dan dari Haris ibni Abi Usamah min hadisi Ubadah bin Somiti, dari hadisnya Ubadah bin Somit. Ini suaminya Ummu Haram, dan Ummu Haram ini saudara sepusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang matinya itu diinjek kuda, dan jauh-jauh hari itu Rasulullah sudah menggambarkan ketika Rasulullah itu ke rumahnya Ummu Haram, kemudian Rasulullah tidur di pangkuannya karena saudara sepusuan. Bangun Rasulullah tertawa. Rasulullah kenapa kok tertawa? Wah, itu besok Islam itu sampai orang itu menyeberangi lautan, kemudian dia seperti raja-raja gitu ya. Dan intinya Islam itu akan menembus sampai ke penjuru dunia itu ya. Dalam dakwahnya Islam ya. Ummu Haram, doakanlah saya seperti mereka ya Rasulullah. Kamu seperti mereka, betul. Dia mengikuti suaminya dalam mengendara kuda ini, terjatuh kemudian diinjek kuda kemudian meninggal. Ya, ini Ummu Haram, saudara sepusuan Rasulullah, istri Ubadah bin Somit. Rofa'ahu, merofakkannya. La yajuzu, tidak boleh Allah ibu main-main fi salasin, pada 3 perkara. Jadi tidak boleh bermain-main, dibikin mainan dalam hal 3 perkara. Yang pertama at-tolaku, tolak. Yang kedua an-nikahu, urusan nikah. Yang ketiga wal itaku, pemerdekaan budak. Faman kolahunna, maka barang siapa yang benar-benar dia mengatakannya, fakut, maka sungguh wajibna, dia wajib terjadi, artinya ya akan terjadi, betul terjadi. Wajibna, wajib terjadi, harus terjadi. Wasanaduhu dhaifun, dan sanadnya dhaif juga. Ini sama seperti dari hadis yang dari arah Ibni Ati tadi ya. Tolak, nikah, pemerdekaan budak. Ini cuman susunan kalimatnya berbeda. Kalau di di Ibni Ati tadi adalah tolak dulu, kemudian pemerdekaan budak, kemudian nikah. Kalau ini tolak, nikah, pemerdekaan budak. Penempatannya berbeda tapi pengertiannya sama. Kalau orang mengatakan hal seperti ini, maka dia wajib terjadi. Jadi ya kejadian. Maka tidak boleh main-main mengucapkan hal seperti ini. Artinya dalam keadaan sadar diri mengucapkan ini, guyonan dan sebagainya. Ya guyonan tidak akan terjadi, dan dia mengingkari sesuatu apa yang ada dalam hatinya itu ya penyanyi itu sebetulnya ya, penyanyi itu mengucapkan sesuatu yang dia tidak melakukan dan mengucapkan sesuatu yang dia sebetulnya tidak kehendaki. Tadi sekedar ucapan saja ya. Kalau dulu ada yang termiskin di dunia, tapi kalau dilihat rumahnya bukan hanya 1-2, banyak. Di sana punya rumah, tapi judul lagunya termiskin di dunia. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, dan lebih baik makan apa namanya, batu apa itu? Mana-mana juga penyanyi itu ya. Nek diugemi itu ya wah, iblah. Jangan mengikuti
orang-orang yang dari lereng ke lereng, dari lorong ke lorong, dari bukit ke bukit dia naik turun ya. Kalau dari dulu ya naik turun kendaraan tumpaan mereka, kemudian dia mendapatkan beberapa kepingan uang, kemudian tugasnya hanya untuk menghibur itu. Terhibur kan dia sementara. Setelah dia pergi ya lagi. Kalau orang beriman kan hiburannya kan baca Quran. Cukup itu ya. Raiso turu baca Quran. Marah baca Quran gitu ya. Apalagi di hadis Bukhari jilid 4 itu kan di kitab tib. Ya pengobatan kan ada ya. Jadi Rasulullah itu mengirim beberapa sahabat Nabi, beberapa sahabat-sahabatnya untuk menebarkan agama Islam di satu tempat. Ya, satu tempat, kemudian di salah satu tempat di desa itulah bekal mereka habis. Minta jamuan kepada penduduk, tidak dikasih jamuan. Oh, sudah. Kalau memang orang-orang itu sudah angkat tangan, tidak mau, maka Allah Ta'ala turun tangan ya, turun tangan. Pembesar daripada kampung itu tersengat kala jengking gitu. Sengat, dalam hadis itu tersengat ya. Disuruh carikan obat kemana-mana tidak sembuh. Akhirnya salah satu dari penduduk itu ada rukun itu, ada kelompok itu, ada rombongan itu, barangkali dia punya sesuatu untuk bisa menjampi tuan kita ya. Menjampi pimpinan kita, akhirnya ditawarkan ya. Bangke panjang, oh iya sembuh ya. Sembuh. Tapi dengan janjian minta upah daripada kambing. Jadi itu. Padahal dalam menjawab ya itu dia juga masih bunuh sebetulnya. Tapi dia tidak main-main. Betul, bismillah tak jampe, tak rukyah kalau sekarang ya, tak rukyah cara bahasanya ini. Tak rukyah. Betul, dengan alasan dia dalam pikiran itu supaya saya dan teman-teman saya itu bisa melanjutkan dakwah. Kalau dakwah udah mati kelaparan, habisan bekal ya, habisan bekal itu. Akhirnya dibacakan surat Al-Fatihah. Dalam membacanya itu sungguh-sungguh, ya kan? Dalam kesungguhan Al-Quran itu kan serba bisa untuk dijadikan segala sesuatu. Obat bisa, menghibur bisa. Apa saja dengan Al-Quran itu sudah. Allah itu telah memuliakan orang-orang yang mau dengan Al-Quran. Al-Quran nggak mau, ada orang hina dengan Al-Quran, ada orang yang mulia dengan Al-Quran. Ayatnya satu, dia baca ayat satu itu dia bertambah keimanannya. Ada juga orang menambah kekufuran dia. Oh, saya semakin tidak percaya. Maka dia tidak punya ilmu. Namanya ilmu itu ya, Masya Allah. Beriman mestinya semakin dibacakan Al-Quran itu akan semakin bertambah. Semakin belajar maka semakin tahu, semakin semen dia. Kalau orang niatannya salah, semakin belajar semakin tahu itu semakin berat. Wah, dadaan ngerti lah itu. Hukum seperti ini jadinya saya susah. Masya Allah, ngerti hukum kok susah gimana? Itu pun sudah diperingat oleh Rasulullah. Kan tidak semua pertanyaan dari sahabat itu dijawab oleh Rasulullah semua. Kalau dijawab akan menjadi hukum, termasuk haji. Ketika Rasulullah itu menerangkan tentang haji, sahabat tanya, apakah wajib tiap tahun ya Rasulullah? Nabi dia. Kalau Nabi ya, maka tiap tahun menjadi kewajiban. Diamnya Rasul itu supaya ini ya. Nah, sekarang kita ini enak, tinggal mengikuti segala sesuatu apa yang ada sudah jadi ini. Sudah diperingat oleh Rasulullah SAW dari syariat ini. Itu pun orang-orang yang diberatkan oleh Allah Ta'ala menjadi berat. Kalau orang-orang yang diringankan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah dapat ilmu untuk bisa diamalkan. Oh, berarti saya tidak main-main urusan tolak. Sing dulu wis ceplos dulu gitu ya, biru adu mulut sama istrinya sudah
pegat gitu ya. Pegat, nyingkir gitu ya. Purik istilahnya itu, purik. Nah, perpanjang lagi gitu. Apa enggak ingat waktu-waktu dulu ketika melamar gitu ya. Apa enggak ingat waktu-waktu dulu ketika di pernikahan? Apa janji seorang suami kepada istri? Mestinya diingat seperti itu. Nah, penting tahu tujuan ya orang nikah itu. Kalau tujuannya sudah salah ya sudah. Kalau sudah tujuannya tidak mawaddah warahmah ya sudah hilang dia. Ya, hilang. Keberkahan dalam rumah tangga. Yang terjadi udah. Nah, coba. 937. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah taala yang maha tinggi, tajawaza, membolehkan, membiarkan an umati, dari umatku, sabda Rasulullah, mahaddatsat bi, apa-apa yang berbicara bi dengannya itu, anfusuha, akan dirinya, jadi membicarai dirinya, atau dalam istilah kita batin. Jadi Allah membiarkan, membolehkan, tidak dianggap dosa apa yang ada dalam batin. Terus mangkel batine meh terus muni pegat tapi tidak dikeluarkan, maka ya belum. Diam. Maka sholat itu ya salah satu ini di bab lain ya. Sholat itu termasuk pernyataan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Ini diucapke ampun meneng, betul makmumi, minimal didengar sendiri. Kalau sholat sendirian mungkin tidak ada di imam ya, minimal bisa sendiri. Kalau namanya membaca pernyataan, dia ikrar kepada Allah Ta'ala, pernyataan seorang hamba menghamba kepada Allah Ta'ala. Segitu juga ini. Kalau dia itu meh misuh-misuh lah, tapi diempet dalam hati lah, ada. Kan termasuk orang-orang yang dalam kategori diampuni dosanya, orang yang salah satunya itu adalah orang yang bisa menahan amarah itu, termasuk itu. Orang dianggap orang kuat. Orang kuat itu bukan jago bulat, tapi orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia itu sedang marah, dalam arti yang itu. Sedang marah, dia sebetulnya dia marah, tapi dia tidak mengucapkan apapun. Maka dalam kriteria ketakwaan kepada Allah itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang haqqatu qatihi, ada yang mastata'tu. Dan ini sebagai pengganti kotu-kotihi tadi ya. Atau kalau dalam pelarangan maksiat itu ya, man ra'a minkum ya, itu orang yang bila kamu melihat satu kemungkaran falyaghayyir, kan falyaghayyir supaya berubah, falyaghayyir biyadihi, dengan tangannya. Enggak mampu bilisan, tidak mampu lagi, diam kemudian membenci ya. Tidak mendatangi satu kemaksiatan, dia membenci kemaksiatan, raiso melarang, raiso cegah, ada afuliman ya. Jadi masih ada jalan supaya orang itu tidak terjerumus dalam satu dosa. Nah, di bab ini apa yang ada dalam benak atau di batin seseorang itu sebelum dikeluarkan maka belum dihukumi dosa. Jadi tapi dalam hati ya, simpan Allah Ta'ala membiarkan, artinya membolehkan, serapopo, tidak dianggap dosa. Malam takmal au takallam ya, selagi belum dia perbuat atau diucapkan. Menang tapi melakukan ya sama. Tidak melakukan tapi dia bicara ya, baru dihitung oleh Allah Ta'ala. Muttafaqun alaihi. Sahih. Jadi baru niatan kejelekan itu sudah belum belum dihitung satu dosa. Tapi ada hadis lain nih,
baru niatan satu kebaikan itu qadar Allah tidak bisa mengikuti atau mendatangi kebaikan, maka mendapatkan satu kebaikan. Sudah niat kajian. Nah, di saat kajian ternyata ibunya memerlukan, padahal tidak ada penggantinya, ibunya sakit. Nah, harus diurusi ibunya atau orang tuanya atau istrinya itu ya, atau suaminya berarti si istri. Dia mengurusi itu, tidak ada pengurus yang lain kecuali dirinya. Nah, ya. Dia mendapatkan pahala kajiannya di samping mendapatkan pahala merawat orang tua atau suami atau istri lagi. Beda. Jadi sesuatu sebelum diucapkan namanya kejelekan belum dihitung oleh Allah Ta'ala satu keburukan ini loh ya. Belas kasihnya Allah Ta'ala. Padahal kan kita sering batin hak biasa gitu. Batin itu ya ada suaranya, montok-montok lah itu ya, montok-montok tapi tidak dia keluarkan. Itu namanya batin. (938) wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala wa doa an umati al khoto'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu meletakkan dari umatku satu khotok, terjatuh atau apa kesalahan dia tak sengaja ya, dia khotok, terjatuh, kepleset bahasa kita, wanisyana dan lupa, wa mastukrihu dan apa-apa yang dipaksa, mereka dipaksa alaihi atasnya. Rawahu Ibnu Majah wal Hakimu wa qala Abu Hatim la yasbutu, tidaklah kuat nih, tidaklah kuat. Hadis ini tidak, kata Abu Hatim, tidak kuat. Nanti akan ada hadis-hadis penguat tentang ini ya. Kalau kita ambil satu hadis ini saja, maka hadis ini layas butuh. Sabda Rasulullah SAW gitu ya, dari arah Ibnu Abbas, Allah Ta'ala itu sudah meletakkanlah, tidak dicatat ya, tidak dianggap dari umatku itu satu hal yang kepleset, orang kesengaja loh mau ya. Kan ada tuh orang kepleset itu. Kalau hadisnya kan ada orang yang itu perumpamaan kesenangan Allah Ta'ala dengan orang tobat itu ya. Dia mengembara bersafar, kemudian capek sekali, kemudian kendaraannya bersama bekalnya itu di situ, kemudian kendaraannya ditinggalkan, kemudian dia tidur sebentar. Ya, habis ini kendaraannya istirahat sama bekalnya di situ, kemudian dia istirahat, tidur sebentar. Begitu bangun, kendaraannya hilang sama bekalnya, kan susah. Cari kemana-mana nggak ketemu. Sudah putus asa, kemudian tidur lagi. Ya, bukan putus asa, tapi dia sudah pasrah. Tidur, begitu bangun, wah, kendaraan bersama bekalnya jadi. Itu senangnya Masya Allah sampai dia itu mengatakan, ya Allah, Engkau itu adalah hamba-Ku dan aku adalah Rabb-Mu lagi, gitu ya. Sampai walik-walik itu ya. Nah, akhirnya saking senengnya, lah Allah Ta'ala itu lebih senang lagi dengan orang tobat. Ini maksudnya sampai keliru-keliru, udah ada kesengajaan seperti itu. Ya, kan sering ya kita mendengarkan khotbah itu ya, kita maklumi orang-orang yang taat kepada Allah akan dimasukkan ke neraka. Orang-orang yang maksiat masuk dalam surga, tidak sengaja, ya sudah, nggak terangkat kok, nggak kesengajaan. Atau membaca surat jadi imam, makmumnya tidak ada yang paham suratnya, karena inaladina kafaru banyak tertukar, ada pun, tidak ada yang bisa membenarkan ya sudah. Nantinya kan nggak kesengajaan. Amr bin Yasir
ya dipaksa orang kafir supaya mengucapkan kafir. Dia mengucapkan kafir, lalu nangis. Padahal hatinya tidak kafir. Ketemu Rasul kemudian menyampaikan apa yang dia lakukan, Rasul membenarkan, ya, tidak menyalahkan. Tidak sengaja, pura-pura kafir. Lalai, orang lalai kalau beriman mereka, dan siang, ya. Kelalaiannya tidak ada hukum lalai. Apa saja lalai, apalagi yang lain. Sholat kita lakukan 1 hari 1 malam 5 kali dan tiap hari itu pun bisa lupa. Mau piro ya? Apalagi pekerjaan sehari sekali. Tapi sama istri dia lupa nggih. Enggak lupa. Kalau ditinggal setahun ora lali kok bojone lali. Anak juga begitu. Anak istri itu mbok dicampur wong sak lapangan wong sewu kan golek anak bojone ya ketemu. Iki wae tutu, iki tutu ada. Nah, tidak lupa. Namanya itu. Kemudian orang dipaksa ya sudah. Biasa saja tadi paksa untuk menjadi kafir, dipaksa kamu harus pekat yo. Ya, ini namanya satu hukum yang tidak dianggap oleh Allah Ta'ala meskipun dia melakukan itu, ya, karena bukan keluar dari hatinya. Berbeda dengan main-main dengan secara kesengajaan tadi, mainan. Apalagi hukum kok dibuat mainan, tidak boleh seperti itu. Saya tidak bermaksud itu. Dan juga orang mencerai istrinya itu dengan bahasa-bahasa lain, tapi artinya bisa dipahami oleh suami istri tadi. Itu termasuk cerai. Isbu awake dhewe ora judu. Nah itu namanya sama, walaupun tidak kalimatnya. Lebih baiknya kita hidup sendiri-sendiri mawon nggih. Nah itu kan sama. Oh, ora didi dalam niatan seperti itu. Kalimat-kalimat yang menjurus ke arah tolak dan antara suami istri ini jelas, ya. Jelas kalau kalimat itu adalah kalimat cerai. Kan masing-masing daerah berbeda dengan apa namanya, dengan adat. Di sini sama Jawa Timur begitu. Jawa Timur kan menghidupkan lampu itu kan nyumat lah. Sumat lampu nih, ada nyumat. Nah, sumat kan kita kan pakai korek nih, sumat. Gonceng kita ngarep tuh. Bahasa kita kan aneh, gonceng sana ngarep. Tahu kita gonceng ini buri nih ngarep ini panggung ke, gonceng ke lah itu. Artinya kan sama. Bahasa yang sama. Nah, banyak juga berhenti, stop lah itu kan sama. Lampu merah, lampu stopan kan sama. Bangjo, kita kan gitu ya. Jawa bangjo. Jakarta sana ya merah. Jawa Timur ya lampu stopan, artinya sama. Modelnya itu juga dengan bahasa-bahasa yang dipakai, tapi bisa dipahami itu adalah sama, ya harus sama. Ya. Itu hampir bisa. Mungkin ini ada yang mau disampaikan mungkin kalau sekarang seperti saat ini. Kalau tidak ada mungkin saya cuma sekian apa yang saya sampaikan. Para pendukung ibadah astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.